aku Sylvia Lin, selamat datang di channel YouTubeku. Halo guys, jadi hari ini aku mau ngomongin tentang timbulnya bintik-bintik merah di badan anak aku ya. Jadi aku bakal ceritain sedikit kronologinya dulu biar kita tahu, jadi nggak asal-asalan ya. Jadi awalnya anak aku tuh ngeluh gatal di area selangkangannya. Nah pada saat aku cek tuh nggak ada apa-apa, nggak ada merah, nggak ada apa gitu kan. Jadi aku kasihin sedikit minyak kayu putih di bagian area selangkangannya biar ada sedikit sensasi pedasnya. Kalau minyak kayu putih kan nggak terlalu pedas ya, cuma sedikit aja. Jadi setelah aku pakein minyak kayu putih, anakku bilang nggak ada gatal lagi gitu kan. Setelah beberapa hari, tiba-tiba anak aku tuh ngeluh gatal di area kelaminnya. Dan pada saat aku lihat, ternyata di area Mr. P-nya itu timbul satu bulatan merah-merah gitu ya. Dia tuh gede, lumayan gede, kayak semacam bisul atau sebesar kayak jerawat gede di muka kita gitu loh, yang besarnya gitu. Jadi enggak sampai segede itu sih. Pokoknya agak gede lah, kelihatan gede, tapi dalamnya tuh nggak ada isi airnya gitu ya. Jadi di Mr. P-nya itu satu bulatannya, dan di bagian bijinya gitu ya. Di bagian situ juga satu gitu kan. Terus tak lama kemudian itu menjalar ke area bokong. Itu timbul merah-merah kayak biang keringat gitu, kecil-kecil. Terus cepat banget dia menjalarnya gitu ya. Jadi dia juga menjalar ke area punggung dalam satu hari itu. Menjalar ke punggung, dia juga bintik-bintik merah kayak biang keringat. Nah pada saat malamnya kita tuh langsung pergi ke dokter. Nah pada saat di dokter kita tanya nih, dok, ini kenapa ya kira-kira bisa timbul merah-merah gini dan rasanya tuh gatal banget, bener-bener kayak gatal. Karena pada saat anak aku tidur, anakku tuh sering kebangun terus gara-gara rasa gatalnya itu kan. Terus aku bilang, apakah bisa ini pemicunya gara-gara air? Karena pada saat itu airnya memang sedikit asin, lagi nggak ada hujan, kayak musim kemarau gitu. Jadi benar-benar kayak ya nggak ada hujan gitu loh. Panas, cuacanya tuh panas banget. Jadi kata dokternya ini nggak ada pengaruh sama airnya gitu, nggak ada pengaruh sama airnya. Tapi kalau memang takut, dia bilang kan bisa dimasak air gitu. Jadi pagi mandi air hangat, siang mandi air biasa, malamnya itu mandi air hangat, sore ya, sorenya mandi air hangat. Nah, biar teman-teman tahu, pada saat anakku tuh awal mulai ngeluh gatal, aku tuh udah ganti airnya. Karena aku mikir jangan-jangan gara-gara air awalnya. Jadi aku udah ganti airnya pakai air galon buat anak aku mandi gitu kan. Tapi ternyata tidak berubah. Justru gatal-gatalnya malah menjalar kemana-mana gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari video ini, teman-teman boleh banget ya dukung channel ini dengan klik tombol like-nya, lalu klik tombol subscribe-nya, dan nyalain loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, teman-teman tuh bisa langsung dapat notifikasinya dan gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Terus jangan lupa juga share video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikutan nontonin video ini, oke? Terus dari dokternya bilang gak boleh makan seafood, gak boleh makan coklat dalam bentuk apapun. Terus dia itu cuma boleh makan telur 1 kali sehari. Oke? Setelah itu dokternya bilang, apakah ada pakai AC? Aku bilang nggak ada pakai AC, cuma pakai kipas angin gitu kan. Itu dia bilang bantalnya sama tilamnya disuruh dijemur gitu. Padahal itu tuh udah aku jemur. Jadi aku udah kasih tahu dokternya, aku tuh udah sering jemur bantal, guling sama tilam aku gitu loh. Soalnya aku tuh ya setiap hari nyapunya gitu. Terus aku tuh seminggu sekali ganti spraynya gitu. Jadi kalau cuaca lagi panas tuh selalu hampir sering aku jemur gitu ya. Jadi sering, pokoknya dalam 1 bulan tuh ada 2-3 kali aku jemur gitu. Jemurnya tuh yang bener-bener lama banget jemurnya gitu ya. Terus kata dokternya, oh kalau itu udah nggak masalah gitu kan. Yang penting nanti mandi, boleh dulu pakai air hangat mandiin dia untuk pagi sama sorenya. Kalau siangnya gerah panas, mandikan dia pakai air biasa, nggak perlu pakai air hangat. Terus rajin gantikan bajunya gitu ya. Dia bilang bisa timbul gitu karena panas, cuaca yang sangat panas. Jadinya dia kayak biang keringat gitu ya. Jadi kan di area
di area kelamin kita sama di area bokong kita itu kan area yang lembab ya kalau kena keringat. Jadi harus langsung diganti. Nah, padahal aku tuh kalau dia keringatan tuh aku ganti gitu loh. Jadi aku tuh bingung. Jadi sebelum udah dikasih tahu dokter, hal itu memang udah aku lakuin seperti itu ya. Akhirnya dikasih obat lah sama dokternya. By the way, usia anak aku tuh 4,5 tahunnya. Jadi dosis yang dipakai ini untuk anak usia 4,5 tahun. Kalau di bawah itu aku nggak tahu. Jadi lebih amannya kalian langsung cek ke dokter. Oke? Jadi ini hanya share aja. Siapa tahu untuk penanganan pertamanya kalian bisa pakai salep yang sama. Tapi kalau untuk obat minum lebih bagus jangan ya. Karena dosis setiap anak itu kan beda-beda. Dan belum tentu gatal yang dirasain anak kalian sama anak aku itu sama. Jadi kita cari amannya aja ya. Dan aku tidak bertanggung jawab buat ibu-ibu yang sembarangan beli obat ikut-ikutan sesuai yang video ini, kasih anaknya, terus kok anaknya kenapa-napa, itu di luar tanggung jawab aku ya. Jadi aku berbagi, kalau kalian mau pakai salep yang sama oke, gitu ya. Tapi pakainya jangan pakai terlalu lama juga, karena yang namanya obat salep pasti kayak kalau pakai terlalu lama pasti ada efek sampingnya gitu ya. Takutnya dan dikhawatirkannya seperti itu. Oke? Jadi aku bakal kasih tahu. Jadi pertama anak aku tuh dikasih obat ini. Ini tuh obat Dextim Plus ya. Jadi anak aku itu katanya hanya boleh habisin 1 keping ini aja. Jadi nggak boleh minum lebih dari 1 keping gitu ya kata dokternya. Jadi di pagi hari disuruh minum satu kali. Jadi 1 hari cuma boleh minum 1 kali di pagi hari. Terus anakku juga dikasih vitamin C. Vitaminnya kayak gini, ini disuruh minum 2 kali sehari 1 tablet ya. Jadi 2 kali 1 vitaminnya. Malamnya ada dikasih obat Insidal, itu cuma dikasih 5 tablet aja. Jadi memang untuk minum 5 hari aja gitu, nggak boleh lebih dari itu. Nanti contohnya bakal aku kasih lihat ya di sini. Dan pada saat aku kasih anak aku minum obat Insidalnya ini, aku buka ya, jadi nggak sama bentuk obatnya itu kan kayak ada plastik gitu kan. Aku kapsul ya namanya ya, kapsul. Jadi kapsulnya itu aku buang, aku kasih isinya aja, dicampur air, kasih anak aku minum. Aku dikasih obat salep ini gitu ya. Ini obat salepnya 1 kali 2 hari. Nah, pada saat aku pakai, aku udah habis itu kan aku ada konsul ulang ya. Terus aku kasih tahu dokternya kalau ini tuh nggak ngefek di anak aku gitu kan. Kayak masih gatal aja. Habis itu kasih lotion Caladin. Ini lotion Caladinnya 2 kali sehari ya. Jadi disuruh pakein tipis-tipis. Ini Caladin yang warna ungu. Ini lotion ya, bukan bedak. Jadi dipakein tipis-tipis habis mandi gitu dipakein. Nah, setelah pakai, wah puji syukur, itu udah mulai meredah. Udah mulai hilang nih. Selama beberapa hari udah hilang. Habis nih kan obatnya, udah habis obatnya. Terus tiba-tiba timbul lagi gitu kan, timbul lagi. Jadi memang ini bukan karena air kata dokternya, tapi memang karena suhu yang terlalu panas. Jadinya anak aku tuh memang kulitnya sensitif gitu ya. Karena sensitif makanya timbulnya biang keringat kayak gitu. Akhirnya aku pun bingung karena udah pakein lotion nggak bisa, pakein salep yang dikasih juga kayak nggak mempan di anak aku. Akhirnya aku pakein obat ini tuh. Ini obat Pikang Suang ya. Tapi yang versi yang kayak gini yang warna putih dipakein mendingan, tapi ujung-ujung balik lagi. Terus obat minumnya kan udah habis. Aku tuh nggak berani kasih anakku minum obat minum yang sampai berkepanjangan. Namanya obat tuh pasti ada efek sampingnya ya kalau minum terlalu banyak gitu kan. Jadi aku tuh cari aman. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain dan ini dikasih tahu mamaku. Jadi ini adalah obat Pikang Suang juga. Cuma ini tuh kayak tak tahu ya, kalau versi mamaku bilang ini kayak versi yang originalnya gitu ya. Yang kayak versi yang aslinya atau versi yang lebih mujarabnya gitu. Ini juga Pikang Suang nih ya. Jadi ini ada 2 macam Pikang Suang. Yang ini aku pakein, jadi ini pakai udah lumayan, tapi dia balik lagi. Jadi akhirnya aku pakein ini ya selama 1 mingguan full ya. Jadi sama ke dokternya itu. Jadi dari dokter sampai benar-benar sembuh itu bisa masuk 3 minggu ya. 3 minggu ya, jadi hampir 1 bulan baru dia sembuh total. Jadi aku pakein terus dia obat ini. Jadi obat ini tuh dia habisin udah 2 sampai 3 obat ini pokoknya. 2 sampai 3 apa nih? 3 salep gitu ya, 2 sampai 3 salep ini. Ini yang krim Pikang Suang. Nanti biar lebih jelasnya aku bakal kasih fotonya.
Ini dipakein ke anak aku, dan ini tuh harganya nggak mahal ya, cuma belasan ribu aja, belinya di apotik ya. Jadi setelah udah minum obatnya, jadi memang awalnya tuh minum obatnya oke, ngaruh, hilang, tapi setelah itu kayak balik lagi gitu. Dipakein lotion Caladin juga dia hilang, tapi nanti timbul lagi gitu ya. Jadi setelah itu aku pakai ini terus, dan akhirnya dia hilang total gitu. Tapi kalau di cuaca yang sangat panas, memang kayak harus sering digantiin bajunya, dalamannya juga, atau dimandiin langsung gitu ya. Jadi ganti baju yang baru gitu ya. Jadi kalau buat ibu-ibu yang anaknya sama riwayatnya kayak aku, boleh dicoba. Tapi jangan coba obat salepnya ya, karena takut ya, namanya obat salep gitu kan. Obat salep maksudnya obat minum ya. Obat minumnya jangan asal ikut-ikutan, takutnya ngefek ke anaknya tuh gimana, kita kan nggak tahu gitu, kita kan orang awam gitu ya. Jadi kalau memang mau untuk penanganan pertama, boleh sih beli salepnya dulu. Ini menurut aku bagus sih, jadi ini kayak ngefek di anak aku gitu. Oke, segini aja dulu video dari aku. Semoga teman-teman suka, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!